Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to Lampung Dev Academy. Bersama saya Raffi, di video ini kita akan lanjut lagi belajar mengenai monorepo, Twin Macro, dan Next.js. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana menambahkan config prettier, menambahkan git ignore, terus menambahkan slinrc. Kemudian saya juga bakal menambahkan commit lin dan husky. Oke, sekarang kita langsung mulai aja untuk menambahkan konfigurasi. Nah, di sini saya mau nambahin git ignore. Nah, git ignore ini gunanya apa? Gunanya untuk melakukan ignoring atau mengabaikan folder atau file ketika kita melakukan commit ke repositori kita. Ini udah ada ya. Ini udah ada di project yang levelnya di dalam package. Tapi di sini harus ditambahkan juga di luar. Di luar harus ditambahkan juga supaya berlaku di level root-nya juga. Nah, di sini seharusnya saya cuman nggak semuanya ya, nggak semuanya ini yang diambil. Sebenarnya nggak semuanya. Kayak yang dipakai ini node modul, habis itu npm debug, yarn error. Ini aja sebenarnya. Ini nggak perlu. Ini nggak juga. Next.js ini nggak juga karena udah ada di level uh, yang di bawahnya gitu ya tadi. Ini nggak perlu. PNP nggak usah juga. Oke, langsung begini aja. Jadi nanti file-file yang bakal diabaikan itu node modules, terus npm debug, yarn error, dan lain sebagainya. Ini bakal diabaikan ketika kita melakukan commit. Kita nggak mau kan nge-push isi folder dari node module, jadinya ya kita abaikan aja. Setelah git ignore, saya mau kasih tahu informasi satu hal ke kalian. Jadi nanti di akhir video saya mau melakukan deploy ke sebuah hosting. Nah, di sini saya mau kasih tahu ada sebuah hosting yang bernama Niagahoster, dan kalau kalian masukkan kode Lampung Dev, kalian bisa mendapatkan potongan atau diskon sebesar 10%. Oke, sekarang lanjut lagi. Yang mau saya tambahin lagi adalah prettier. Config untuk prettier ya. Ini, nah seperti ini config-nya. Type width, ada semi, bracket spacing, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian ikutin aja. Tapi ini kalian harus install juga ekstensi prettier di VS Code kalian. Setelah prettier, saya mau tambahin tsconfig. Tsconfig ini gunanya buat apa? Gunanya ya untuk konfigurasi TypeScript, sesimpel itu sih sebenarnya. Nah, di sini saya mengambil tsconfig-nya itu dari file sini yang ada di dalam folder web. Saya copy paste, kemudian saya copy lagi, paste lagi, saya rubah di sini jadi base.json. Nah, jadi nanti ini yang di dalam sini bakal menjadi base untuk untuk config-config TypeScript di package yang lain. Karena kan nanti kita nggak cuman pakai folder web aja, tapi nanti kita ada tambahan folder komponen atau package komponen. Di sini akan ada sedikit perubahan yang saya lakukan. Di sini yang pertama ada target, lib, allow.js, keep lib check, strict, for consistent, no emit. Di sini saya mau tambahin base URL. Base URL-nya titik ya, artinya ya di sini. Kemudian untuk include-nya, nah untuk include-nya ini yang next.ts ini nggak usah, nanti dibuat di ini aja, di mana? Di dalam
yang di dalam folder web. Kemudian ini TSX, saya perlu bikin lagi untuk JS ya. JS, kemudian seperti ini. Dan ada lagi tambahan, namanya adalah path. Di dalam path ini saya perlu tambahin LD, di sini web, lalu dia letaknya ada di package web, seperti ini. Simpan, kemudian saya tambahkan lagi, nanti ada tambahan komponen, ada S-nya ya, ada components. Jadi nanti ada satu package namanya komponen, ini gunanya untuk sharing komponen. Misal kita mau buat aplikasi lebih dari satu, jadi kita bisa pakai komponen yang sama aja. Kalau udah selesai buat file tsconfig, kita bisa masukkan ke dalam tsconfig kita yang sekarang. Caranya kita cukup mengextend. Nah, di sini yang kita extend adalah tsconfig.base.json. Oke, seperti ini. Dan jangan lupa juga di file ini. Di file tsconfig.json yang ada di level web, kita juga bisa melakukan extend. Jadi ini kita nggak perlu tulis ulang lagi. Cukup seperti ini. Extends, kemudian sesuaikan dengan lokasinya di mana. tsconfig.base.json. Oke, simpan. Kita nggak perlu lagi ini. Exclude nggak perlu. Oh, tapi kita masih perlu satu hal. Next env dts ini jangan ini ya, jangan dihapus. Kemudian ts ini tadi udah ada ya di dalam itu tadi di base JSON udah ada. Selanjutnya ini nggak diperluin, tinggal kita hapus saja. Oke, udah selesai. Kalau sudah, kita bisa melangkah ke step yang selanjutnya. Kita tambahin slin rc.js. Intinya slin ini digunakan untuk membuat config slin. Kita bisa membuat config slin sendiri atau menggunakan config yang udah dipersiapkan oleh timnya slin. Jadi di sini mereka itu punya sebuah config. Kita tinggal jalanin command npx slin -- init. Kemudian kita bisa milih konfigurasi-konfigurasi apa yang mau kita lakukan. Nah, di sini saya udah buat config-nya. Kalau kita ngikutin yang npx slin -- init, ini bakal lumayan lama. Jadi, kalian ikutin aja config-nya. Config-nya adalah seperti di sini. Oke, ini bisa dilihat ya config-nya. TypeScript slin, bisa kalian ketik sendiri. Nah, setelah menambahkan file slin rc.js, kita akan melakukan penambahan package-package di package JSON seperti React Hooks, Egghouse, Stiff Depths, dan lain sebagainya. Ini kan perlu library atau perlu package, jadi nanti kita bakal tambahin. Untuk config ini, nanti kalian bisa cek di repository saya ya. Linknya bakal saya taruh di deskripsi. Untuk package-nya, apa aja yang perlu kita tambahin? Yang perlu kita tambahkan adalah pertama, saya mau tambahin TypeScript dulu. Di sini saya tinggal jalanin yarn add minway, artinya kita menambahkan add untuk workspace ya. Kemudian min d karena saya simpan di dev dependency. Yang saya perlu install di sini adalah yarn, kalau yarn TypeScript.
kemudian Prettier. Setelah Prettier, saya perlu install Aslin, plugin React Hooks, kemudian Aslin, plugin React, kemudian ada lagi Aslin, plugin import, kemudian ada lagi Aslin, config, Prettier, kemudian Aslin, kemudian TypeScript, TypeScript, Aslin, parser, kemudian ada lagi TypeScript, Aslin plugin, kemudian ada lagi, cukup, ternyata hanya ini aja yang perlu kita install. Kemudian saya tinggal klik enter dan tunggu sampai selesai. Oke, ini udah selesai kita installnya. Tapi di sini ada yang ini ya, ada yang perlu saya ubah. Jadi saya nggak mau pakai Aslin versi 8 sebenarnya. Ini saya mau ganti ke Aslin versi 7. Jadi ini harus saya ganti sih. Ini harus saya ganti ya. Jadi Aslin pluginnya ini nyesuaiin juga. Jadi 4.3.3. Saya tadi lupa nggak nambahin spesifik versi untuk Aslinnya. Jadinya ya dia install yang terbaru. 4, ini 3.3. Kemudian ini saya maunya versi 7. Ini 0. Terus config Prettier-nya ini bukan betul deh. Ini udah betul versi 8. Kemudian plugin importnya versi 24. 7261 betul. Ini React Hooks-nya 420 ya. Udah oke. Prettier-nya 241 udah oke. Dan TypeScript-nya versi 4.4.4. Oke. Untuk TypeScript-nya versi 4.4.4. Jadi kita sesuaiin dengan yang ada di ini ya, di Next.js. Sesuaiin ini versi 4.4.4. Kalau udah, harusnya saya hapus dulu folder ini, node modules. Saya hapus, kemudian saya install ulang. Install ulangnya cukup jalanin yarn aja. Nanti dia bakal melakukan instalasi. Oke, udah selesai installnya. Saya mau lihat dulu di sini. Di sini saya nggak perlu ini lagi ya, nggak perlu Aslin versi 8 di sini. Karena saya mau pakai config-nya itu dari Aslin yang ada di root sini. Jadi ini harusnya saya hapus. Tapi dia udah keinstall ya guys. Ini saya coba delete lagi aja. Ada kesalahan teknis sedikit. Saya coba jalanin yarn lagi. Oke, udah selesai. Sekarang saya coba jalanin yarn web dev lagi. Compiled sukses. Sekarang saya coba buka projectnya. Oke, ini masih jalan ya. Projectnya masih jalan, artinya kita udah berhasil jalanin project kita. Kita udah berhasil nambahin Aslin config. Oke, karena durasinya udah cukup panjang, untuk install Husky dan kawan-kawannya kita buat di video berikutnya aja ya.